Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Hesdiningrum NIM 210411100053 dari kelas Jaringan Komputer E. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 5 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Untuk topologi dan tabel pengalamatannya seperti modul ini. Kemudian untuk perangkat yang dibutuhkan di sini ada satu router, satu switch, dua PC, ini di rename dulu sesuai dengan topologi yang ada di modul. Ini PCB, R1, S1. Nah, selanjutnya untuk menghubungkannya kita perlu ini kabel Ethernet straight out dari PCA fast Ethernet 0 ke switch 1 dengan fast Ethernet 06. Kemudian dari PCB ke router 1 yang G000. Untuk dari switch, kita pakai yang F05 dan G001. Nah, di sini juga diperlukan kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco iOS via port konsol. Dari PCA, di sini gunakan yang RS232. Kemudian konsol dari PCB dan router juga sama. Oke, untuk setup topologi jaringannya udah. Latihan 1, setup jaringan, konfigurasi dasar router dan switch. Setelah pengkabelan jaringan, inisialisasi dan muat ulang router dan switch, selesaikan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Langkah 1, konfigurasikan router, berikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Nah, karena kita udah disambungkan dengan kabel konsol, jadi untuk mengakses CLI-nya router itu bisa lewat PCB, kemudian ke desktop terminal, oke. No, masuk ke exit mode, enable, configure terminal, hostname, R1. Oke, udah. Selanjutnya, langkah 2, konfigurasikan switch, berikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Nah, dari switch juga bisa diakses dengan PCA. Kemudian desktop terminal, oke. Di sini enter, enable, configure terminal, hostname, 1. Latihan 2, konfigurasi IPv6 address secara manual. Langkah 1, memberikan IPv6 address ke interface Ethernet pada R1. Berikan alamat IPv6 Global Unicast terdapat pada tabel pengamatan. Keduanya adalah interface Ethernet pada R1. Di sini masuk ke PCB, kemudian yang untuk itu di sini kita masuk interface-nya G000. Kemudian masukkan IPv6-nya. DB8 ACAD itu 4. Nah, ini pastikan jangan sampai typo untuk IP address-nya 2001.2 DB8.2 ACAD
d.2a.2.21 dengan privilege rank-nya 64. Oke, udah benar. Kemudian yang aktifkan dulu dengan perintah no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface-nya yang G001. Masukkan IPv6-nya. 2001 DB8.2 ACAD.21.2.21. 2001 DB8.2 AD.21.2.21 dengan privilege 64, privilege lainnya 64. Oke, aktifkan. Nah, jika sudah, ke langkah selanjutnya, pastikan bahwa address unicast IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Catatan, alamat link lokal FE80.2.2 yang ditampilkan berbasis pada pengalamatan EUI 64 yang secara otomatis menggunakan interface Media Access Control atau MAC address untuk membuat suatu alamat link lokal IPv6 128 bit. Nah, di sini untuk memastikannya kita N-kan dulu, kita N, kemudian di R1 ketikkan perintah show IPv6 interface brief. Oke, nah di sini di G000 ini 2001.2 DB8.2 ACAD.2A.2.2A S1. Yang ini A-nya itu diganti 1. Oke, selanjutnya di sini ketiga untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unicast pada interface. Secara manual, masukkan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet dari router 1. Catatan, setiap interface router mengikuti jaringan terpisah. Paket dengan alamat link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Karena itu, Anda dapat menggunakan alamat link lokal yang sama pada kedua interface. Di sini kita masuk ke privilege exec mode dengan perintah config terminal. Kemudian masuk ke interface-nya G000. Masukkan IPv6 address FE80.1 FE80.1, kemudian link lokal. Nah, di sini yang interface-nya G001 juga bisa menggunakan link lokal yang sama, yaitu IPv6 address FE80.1 link lokal, kemudian udah. Nah, di sini keempat, gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE80.1.2.21. Nah, untuk memastikannya, kita gunakan perintah di sini exit dulu. Kemudian show
IPv6 interface G000. Ada yang tipe so IPv6. Nah, jadi kita exit dulu, langsung so IPv6. Nah, di sini untuk IPv6-nya di sini udah FE 80.2.21. Kemudian yang G001. Nah, di sini juga sudah FE 80.2.21. Untuk pertanyaannya, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G000. G000 yang atas ini. Grup multicast semua node-nya itu FF02 titik 2.21 dan grup multicast selected node-nya itu FF02.2.21 titik 2 FF00.21. Jadi ini. Langkah 2, enablekan routing IPv6 pada R1. 1. Pada suatu command prompt PCB, masukkan perintah ipconfig untuk memperoleh informasi IPv6 address yang diberikan ke interface PC. Kita ke PCB. Nah, ini udah masuk. Kemudian ke CMD. Ketik ipconfig. Nah, untuk pertanyaannya, sudahkah suatu IPv6 unicast address disematkan ke dalam network interface card atau NIC pada PCB? Nah, di sini jawabannya adalah belum, karena di sini IPv6 address-nya masih kosong. Selanjutnya, enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Nah, di sini kita ke terminal PCB, kemudian masuk ke terminal. Ini kan masih di command Chrome ya. Masuk ke terminal PCB, oke. Nah, di sini kita masuk ke privilege export dengan perintah configure terminal. Setelah itu ketik perintah IPv6 unicast routing. Unicast routing. Selanjutnya di sini gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G000. Ingatlah bahwa grup multicast all router FF02.2.2 sekarang muncul untuk interface G000. Catatan, ini akan memungkinkan PC untuk memperoleh IP address dan informasi default gateway-nya secara otomatis menggunakan
SLIIC. Oke, di sini untuk perintahnya saya menggunakan so ABV6 interface G000. Sebelum itu exit dulu. Kemudian so Intel ABV6 interface G000. Nah, di sini ada grup multicast baru yang disematkan, yaitu FF02.2.2. Oke, di interface G000. Yang keempat, sekarang router 1 merupakan bagian dari grup multicast all router FF02.2.22. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IPv6 address tersebut. Kita ke CMD, kemudian ipconfig. Nah, di sini link lokalnya untuk IPv6 address-nya udah muncul. Pertanyaannya, mengapa PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada R1? Jawabannya karena pada R1 semua antarmuka IPv6 kan sekarang sudah menjadi bagian dari grup multicast FF02 titik dua titik dua dua. Nah, ini memungkinkannya untuk mengirim pesan router advertisement atau RA dengan informasi alamat jaringan global dan ID subnet ke semua node di LAN. Perhatikan bahwa ini R1 juga mengirimkan alamat link lokal FE80.2.21 sebagai default gateway-nya. Nah, PC akan menerima alamat IPv6 dan gateway-nya mereka melalui SLAAC selama perjalanan awal yang diiklankan adalah 64 bit. Jadi itu adalah jawabannya. Kemudian yang selanjutnya langkah 3, sematkan IPv6 address ke interface management atau SVI pada S1. Yang pertama, berikan IPv6 address untuk SI, juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Nah, di switch itu kan tadi di awal sudah ada catatan di mana template database manager atau SDM default dari Cisco Switch 2960. Di sini kan yang saya gunakan switchnya 2960. Nah, ini tidak mendukung IPv6. Karena itu, Anda perlu menjalankan perintah SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default untuk enable IPv6 addressing sebelum menerapkan suatu IPv6 address terhadap VLAN 1 SPI. Nah, template default BIOS yang digunakan oleh switch SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv address. Pastikan bahwa Anda menggunakan template dual IPv4 and IPv6 atau LAN-based routing. Template baru akan digunakan setelah reboot. Kemudian di sini ini untuk perintahnya. Nah, jadi kita sebelum masuk ke ini kita harus ke PCA dulu
kan di sini udah pakai konsol, jadi kita bisa langsung akses lewat PCA. Nah, kita udah ke terminal ya. Kemudian ketikkan perintah show SDM Writer. Oh, di sini prefer tulisannya. PREFR, oke. Oh, ini kita perlu masuk ke oh, configure. Privilege execute mode. Configure terminal. Ini masih di execute mode, kita end dulu. Nah, di sini show SDM River. Nah, di sini untuk IPv6 multicast groupnya 0. Kita ke config privilege execute mode, kemudian SDM ketikkan perintah ini. SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Oke, udah. Setelah itu N, kemudian reload. Di sini yes, confirm. Oke, S1 sekarang sudah di reload. Nah, selanjutnya kita baru bisa melangkah ke pemberian IPv6 address untuk S1-nya. Nah, selanjutnya di sini masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu IPv6 address. Untuk yang S1 addressnya ini 20.01.2 GB8 .2 ACAD.1.2.2b dengan prefix linknya 64. Nah, pastikan ini jangan sampai tipu, jadi periksa ulang.
Oke, jika udah langsung di enter dan masukkan link lokalnya. IPv6 address FE 80.2.2 B. Link lokal. Oke, aktifkan. Jika sudah, kita keluar. Yang kedua, gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan dengan benar ke interface manajemen. Nah, untuk memastikannya, gunakan perintah show IPv6 interface di LAN 1. Nah, di sini udah up. Untuk link lokalnya juga sudah ada FE 80.2.2B. Langkah keempat, di sini sematkan IPv6 address statik ke PC. 1. Buka jendela Internet Properties pada setiap PC dan sematkan pengalamatan IPv6. Nah, di sini kita mulai dari PC A, kemudian ke IP configuration. Di sini kan statik. Masukkan IPv6-nya. Untuk PC A, IPv6-nya itu 2001.2 DB8.2 ACAD, kemudian 1364. Untuk default gateway-nya FE 80.2.21. Oke, udah. Oke, di PC A udah, selanjutnya ke PC B. IP configuration, masukkan IPv6-nya 2001 DB8 ACAD titik A titik 2.23. Preview claim-nya 64. Untuk default gateway-nya FE 81. Oke, udah. Pastikan kedua PC mempunyai informasi IPv6 address yang benar. Setiap PC harus mempunyai 2 alamat IPv global, 1 statik, dan 1 SLICC. Nah, untuk memastikannya, di sini ke PC A dulu, kemudian ke CMD. Kita ke command prompt. Kita ping untuk memastikannya kita di config. Nah, di sini sudah muncul untuk IPv6-nya dan subnet mask default gateway-nya. Kemudian untuk yang PCB CMD ipconfig juga sudah keluar untuk IPv address-nya. Kemudian link lokal IPv6
address-nya dan default gateway-nya. Oke, berarti sudah. Langkah ketiga, memastikan konektivitas end-to-end. Yang pertama, dari PCA, ping FE 80.2.2.21, ini adalah alamat link lokal yang disematkan ke G001 pada R1. PCA, ping FE 80.2.21. Nah, di sini jawabannya itu udah reply semua dan 0% loss. Jadi udah terhubung dengan baik konfigurasinya, konektivitasnya. Kemudian yang kedua, ping interface management S1 dari PCA, masih ke CMD PCA. Ping, nah alamatnya switch 1 tadi 20, kemudian DB8 ACAD.1.B. Oke, langsung saja di enter. Nah, udah reply dan 0% loss. Selanjutnya, kita juga bisa ping untuk menggunakan masih sama untuk ini alamatnya switch 1 yang FE 80.2.2B. Oke, udah reply semua dan 0% loss. Selanjutnya, gunakan perintah tracker pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PCB. Nah, yang pertama berarti kita harus ping dulu dari PCA, kita ping PCB-nya, ping PCB-nya alamatnya 2001 DP8 ACAD A3. Nah, di sini PCB juga sudah reply semua dan 0% loss. Kemudian kita gunakan perintah ping-nya kita ganti dengan perintah terakhir 2001.2 DB8 ACAD A3. Nah, di sini muncul, di sini ada 2001 DB8 ACAD 1.2.21. Itu merupakan IPv6 address-nya dari router yang G001 dan yang di bawah ini 2001.2 DB8.2 ACAD.2A.2.23. Ini IPv6 address-nya PCB. Selanjutnya, yang keempat, dari PCB ping PCA. Berarti di sini kita masuk ke CMD-nya PCB. Ping alamatnya tadi berapa ya? 2001 DB8 ACAD 1.2.23.
Nah, di sini udah reply semua dan 0% loss. Berarti sudah sukses. Yang selanjutnya, kelima, dari PCB, ping alamat link lokal untuk G000 pada R1. Nah, yang ping alamat lokalnya tadi kan FE80.2.21. Nah, di sini udah reply semua dan 0% loss, berarti sukses. Selanjutnya, nah udah selesai. Di sini catatannya, jika konektivitas end-to-end tidak terwujud, lakukan troubleshoot terhadap konfigurasi IPv6 untuk memastikan bahwa Anda telah memasukkan alamat dengan benar pada semua perangkat. Nah, karena sudah sukses, berarti tidak perlu untuk melakukan troubleshoot. Kemudian pertanyaannya, mengapa alamat link lokal yang sama FL80.2.21 dapat disematkan ke kedua interface internet pada rute 1? Jawabannya karena paket link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Jadi sehingga alamat link lokal yang sama dapat digunakan pada antarmuka yang terkait dengan jaringan lokal yang berbeda. Selanjutnya, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 20.1.2.db8.2 ACAD.2.2 AAAA.21234/64. Nah, 0 atau 01 kali atau 04 kali 0000 hextag keempat adalah ID subnet dari alamat IPv6 dengan awalan /64. Dengan misal contohnya, hextag keempat dari semua 0 atau aturan IPv6 mengabaikan semua 0 segmen menggunakan titik 2 ganda untuk menggambarkan ID subnet dan 2 hextag pertama dari ID antarmuka. Inilah sebabnya mengapa subnet ID dari alamat unicast IPv6 2001.2.db8.2ac.2.2 itu adalah 2001.2 db8.2 acad.2.2/64. Jadi jawabannya ini ya. Saya ketik aja biar jelas. 2001 db8 acad.2.2/64. Oke, ini udah selesai untuk modul 5-nya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.